Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, dan juga istri saya, Erna Dumais. Ya, kami berdua saat ini akan bersama juga dengan jemaat-jemaat kami yang menyaksikan program ini ada di Facebook Live, akan berdoa bersama dalam program Bible Independent Church Prayer Meeting, di mana setiap hari Selasa memang kami dedikasikan untuk berdoa bersama, untuk bersama-sama membawakan pokok-pokok doa, baik secara pribadi, pokok doa di negara tercinta, atau persoalan-persoalan secara politik, atau juga secara dunia internasional, dan juga kita akan juga membahas beberapa ayat firman Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dalam program Prayer Meeting Bible Independent Church. Kami mengucapkan selamat malam dari Sydney, Australia, jam 7 malam di tempat kami, dan mungkin berbeda di tempat Anda jamnya, bagi Anda yang tinggal di Indonesia, atau bagi Anda yang tinggal di Eropa, bagi Anda yang tinggal di benua lain, di New Zealand, atau Anda tinggal di Kanada, ya, di Amsterdam, ada beberapa teman-teman kami yang mengikuti dengan setia Sound Doctrine. Kami mengucapkan selamat bergabung. Baik, sebelum kita masuk dalam pertemuan doa pada malam hari ini, saya ingin membuka dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di Bible Independent Church dalam program prayer meeting, berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami ingin membawakan pokok-pokok doa karena kami percaya bahwa apabila orang benar berdoa, maka besar kuasanya. Kami tahu dari Tuhanlah kami mendapat jawaban doa kami. Tuhan, kami serahkan pertemuan hari ini bagi teman-teman yang dalam perjalanan menyaksikan melalui mobile mereka ataupun di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera Allah melingkupi mereka. Mereka punya kesempatan untuk bersama-sama belajar firman-Mu dan juga berdoa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin membaca beberapa ayat untuk memberikan kepada kita satu landasan firman, lalu nanti kita akan bersama-sama berdoa. Memang kita khususkan untuk berdoa. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti Bu Erna akan bacakan. Yohanes 2, 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas firman Tuhan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, dan juga istri saya, Erna Dumais. Ya, kami berdua saat ini akan bersama-sama juga dengan jemaat-jemaat kami yang menyaksikan program ini ada di Facebook Live, akan berdoa bersama dalam program Bible Independent Church Prayer Meeting, di mana setiap hari Selasa memang kami dedikasikan untuk berdoa bersama, untuk bersama-sama membawakan pokok-pokok doa, baik secara pribadi, pokok doa di negara tercinta, atau persoalan-persoalan secara politik, atau juga secara dunia internasional, dan juga kita akan juga membahas beberapa ayat firman Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dalam program Prayer Meeting Bible Independent Church. Kami mengucapkan selamat malam dari Sydney, Australia, jam 7 malam di tempat kami, dan mungkin berbeda di tempat Anda jamnya, bagi Anda yang tinggal di Indonesia, atau bagi Anda yang tinggal di Eropa, bagi Anda yang tinggal di benua lain, di New Zealand, atau Anda tinggal di Kanada, ya, di Amsterdam, ada beberapa teman-teman kami yang mengikuti dengan setia sound doktrin. Kami mengucapkan selamat bergabung. Baik, sebelum kita masuk dalam pertemuan doa pada malam hari ini, saya ingin membuka dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di Bible Independent Church dalam program prayer meeting, berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami ingin membawakan pokok-pokok doa karena kami percaya bahwa apabila orang benar berdoa, maka besar kuasanya. Kami tahu dari Tuhanlah kami mendapat jawaban doa kami. Tuhan, kami serahkan pertemuan hari ini bagi teman-teman yang dalam perjalanan menyaksikan melalui mobile mereka ataupun di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera Allah melingkupi mereka. Mereka punya kesempatan untuk bersama-sama belajar firman-Mu dan juga berdoa
bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin membaca beberapa ayat untuk memberikan kepada kita satu landasan firman, lalu nanti kita akan bersama-sama berdoa. Memang kita khususkan untuk berdoa. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti Bu Erna akan bacakan. Yohanes 2, 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sebentar dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 mengenai pernikahan di Kana. Nah, pernikahan di Kana ini ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Yang pertama, ini adalah mujizat pertama dari 7 mujizat yang dilakukan Yesus atau 7 sign and wonders of Jesus Christ in the book of John. Ya, jadi ada 7 mujizat utama yang Yesus lakukan, dan ini yang pertama ini, yaitu apa itu? Air menjadi anggur. Nah, mujizat ini juga terjadi di dalam pernikahan. Berarti ini adalah mujizat yang terjadi dalam keluarga yang baru. Lalu yang ketiga ini adalah pelayanan publik Yesus yang pertama kali. Keempat, ini adalah tempat di mana Yesus pertama kali menyatakan diri sebagai Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang mujizat, kita harus konsisten memakai kata mujizat. Jadi mujizat itu memang betul-betul sesuatu yang terjadi yang melawan hukum alam. Begitu. Memang banyak yang kita katakan, aku mengalami mujizat, keselamatan itu mujizat. Tetapi kata mujizat itu berarti sesuatu yang terjadi yang tanpa campur tangan manusia, begitu. Dan ini bertentangan dengan hukum alam. Nah, supaya kita ketika menggunakan kata mujizat itu betul-betul memahami bahwa mujizat itu memang sesuatu yang spektakuler gitu. Jangan
Ada di kebaktian bilang kebaktian mujizat dan kesembuhan. Mujizatnya nggak ada di situ. Mujizat itu harus sesuatu yang khusus. Begitu. Seperti di sini kan dikatakan air menjadi anggur. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan melakukan mujizat air menjadi anggur? Di Israel itu airnya susah. Israel ini tanahnya kering. Begitu, sehingga untuk cari air itu susah. Susah. Dan mereka kebiasaan minum anggur itu biasa. Sama seperti konsumsi sehari-hari. Jadi seperti minum air. Air biasa. Karena air susah, maka instead dia minum wine, atau daripada minum wine anggur, daripada minum air putih, maksud saya, sorry saya terbalik. Instead drinking itu plain water, itu jadi dia minum anggur, begitu. Nah, Yesus melakukan mujizat ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa mengubah air menjadi anggur. Air yang dipakai di situ kan adalah air untuk pembasuhan, begitu. Gitu biasa mereka kalau mau masuk rumah itu membasuh dulu kaki, begitu ya, karena ini tradisi pembasuhan. Nah, mereka justru minumnya minum anggur. Nah, di sini saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa fakta-fakta ini. Contoh ya, bahwa mana itu? Bahwa kita melihat di sini pertama dalam mujizat yang dibuat Yesus ini, ada kata-kata dikatakan di sini, Yohanes 2 ayat 10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang minum, puas minum, barulah yang kurang baik. Begitu. Jadi anggur yang kurang baik itu memang anggur yang sehari-hari diminum. Bukan anggur kualitas pesta. Kan ini orang melakukan pesta. Jadi di pesta itu, pesta nikah, orang mengeluarkan yang terbaik. Bukan anggur yang biasa. Ini makanya waktu itu pemimpin pesta itu bilang, loh katanya setiap orang itu di pesta mengeluarkan anggur yang baik. Baru kemudian anggur yang kurang baik. Tetapi kenapa engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan di sini, saudara, bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Tuhan justru melakukan yang lebih dulu, yang terbaik, begitu. Bukan yang kurang baik dulu, baru yang terakhir itu yang terbaik, itu seperti tadi dikatakan tiap orang biasanya dia katakan yang baik dulu, baru yang kurang baik, begitu. Tetapi kalau kita lihat di sini kita lihat ketika orang minum anggur yang biasa, mereka baru sadar ternyata yang terbaik itu datangnya belakangan, begitu. Dalam bahasa Inggris kan ada istilahnya the best is yet to come. Yang terbaik pasti akan datang. Nah, Tuhan akan melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita. Saya mau bilang di sini, yaitu Dia menyimpan hal-hal yang terbaik bagi hidup kita. Begitu. Bersiaplah untuk menanti banyak hal-hal terbaik yang akan datang di dalam hidupmu. Sama seperti istilah, lihat saya tulis di sini. Sesudah gelap,
datanglah terang. Sesudah air mata, datanglah sukacita. Sesudah tangisan, datanglah sorak-sorai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Allah menyimpan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu. Masih menyimpan hal-hal yang terbaik. Belum semua hal yang terbaik itu engkau terima. Jadi bersiap saudara untuk menantikan hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Hal-hal yang akan muncul belakangan. Yang akan menggantikan duka citamu. Nah saudara, anggur kan ini arti simbolisnya ini sukacita, kegembiraan, keceriaan. Misalnya Mazmur 104 ayat 14-15, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati. Pengkhotbah 9 ayat 7, mari makanlah rotimu dengan sukaria, minum anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan kepada perbuatanmu, akan perbuatanmu. Dalam ayat-ayat lain, Yeremia 31 ayat 12, engkau bisa baca di situ, bicara tentang gandum, anggur, dan minyak. Amos 9 ayat 14, aku akan pulihkan umatku supaya mereka menanami kebun anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa jadi? Saya ingin meringkaskan dengan cepat kepada saudara. Apa pentingnya mujizat air menjadi anggur, ya? Saya kasih besar ini. Pertama, kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, maka dia tidak pernah berdiam diri. Allah selalu bekerja dalam hidupmu. Apa yang terjadi dalam hidupmu selalu ada dalam kontrol Allah. Jadi providensia, pro dan fide. Artinya jauh sebelumnya Allah sudah melihat hidupmu. Di dalam kekekalan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah terlibat. Kalau Yesus ada di tengah-tengahmu, dia akan bekerja dengan caranya. Ingat kata-kata tadi Yesus bilang, ibu, waktuku belum tiba. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, bahkan air yang mendatangkan sakit penyakit diubah menjadi anggur yang membawa sukacita. Tadi air itu kan air pembasuhan, bukan air minum sebenarnya. Mereka kan airnya susah begitu, saya bilang. Justru minumnya anggur, tapi air ini diubahkan Tuhan menjadi air yang membawa sukacita, yaitu anggur. Pemimpin pesta tidak tahu anggur itu datang dari mana, tapi pelayan-pelayan tahu. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, dia akan melakukan mujizat, pasti melakukan mujizat untuk menyatakan jati dirinya bahwa dia adalah Mesias. Tujuan Yesus melakukan mujizat untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, engkau bisa berkata kepadanya, Yesus, aku kehabisan suplai, kehabisan anggur. Aku sudah tidak punya apa-apa. Tolonglah Tuhan Yesus. Malam ini kita akan berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam doa. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, maka dia akan mengubah tangisanmu menjadi sukacita. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidupmu, dia akan memastikan kepadamu bahwa dia mempunyai segala macam cara untuk menolongmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu beberapa bagian firman Tuhan. Dan malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Nah, Bu Erna akan lebih dulu memimpin doa untuk mendoakan nama-nama yang sudah kita tuliskan tadi. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Pak Wanda bagikan Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman ini biar mengusahakan ke dalam hidup kami Tuhan. Bapak berkati Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk MBIC Tuhan, Minnesota Bible Independent Church di
Minnesota, Tuhan Engkau berkati Pak Erik beserta Ibu Vita, Tuhan, Ya, Vita Tuhan. Milo, Tuhan, kiranya Kau berkati pelayanan beliau, Tuhan, kiranya Kau berkati Sound Doctrine, gereja Sound Doctrine yang sudah mereka buka di Minnesota, Benar, Tuhan. Bapak, benar. Biarlah orang-orang datang kepadamu, Tuhan, untuk mendengarkan Sound Doctrine itu melalui mereka, Tuhan. Berkati Pak Erik sebagai gembala di MBIC, Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kiranya Engkau memberikan pengetahuan, Tuhan, biarlah melalui beliau, Tuhan, gereja Sound Doctrine, Tuhan, menjadi akar di Minnesota, Tuhan, sehingga orang-orang bisa mendengarnya, orang bisa mengerti akan Sound Doctrine, Benar, pengajaran ya, yang alkitabiah, pengajaran yang sehat itu, Benar, Tuhan. ya, Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anak mereka, Kesia, juga Kaila, serta cucu-cucu mereka, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Michael berserta Ibu Dika, kiranya Engkau juga memberkati pelayanan beliau, Tuhan, kiranya Engkau Ya, juga Tuhan. memberikan kesempatan kepada beliau, Tuhan, untuk menjangkau orang-orang, untuk mengenal akan Sound Doctrine itu, Tuhan. Biarlah melalui pelayanan di Minnesota, Tuhan, Sound Doctrine bergema di Amerika, khususnya, Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, berkati Benar. Pak Erik, Budika, serta anak-anak mereka, Tuhan. Berkati juga, Tuhan, untuk Tante Meti Makasuci, kiranya Kau juga memberkati ibu ini, Tuhan, yang sudah mendengar akan Sound Doctrine, biar dia juga semakin kuat, semakin tertanam, Tuhan, di dalam Sound Doctrine, Tuhan. Berkati juga, Tuhan, untuk keluarga Maloor, untuk Tante Yus, Om Yok, Tuhan, yang juga sudah mendengar akan Sound Doctrine, yang mereka sudah belajar tentang Sound Doctrine, Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini juga, Tuhan, Sound Doctrine juga bisa menjangkau orang-orang, Tuhan, untuk orang datang kepada Sound Doctrine. Berkati gereja mereka, Tuhan. Berkati masa tua di mana mereka ada kehausan, ada kerinduan, Tuhan, untuk mencari pengajaran yang alkitabiah itu dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Mailoor khususnya, Tuhan. Saya berdoa juga secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Renata Tangkilisan yang berada Bapak. di Belanda, Di Amsterdam, Amstelveen, Tuhan. Kiranya Kau juga berkati ibu ini, Tuhan, biarlah melalui pelayanan beliau juga, Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati pelayanan beliau, Tuhan. Kiranya melalui beliau, Tuhan, orang-orang juga bisa menjangkau orang-orang untuk belajar tentang Sound Doctrine itu. Berkati ibu ini, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, biarlah Engkau memberkati ibu ini, Tuhan. Beri dia kesehatan, berikan dia kekuatan, Tuhan. Berkati juga anak-anak dia, khususnya Ibu Debbie Mailoor yang ada di Belanda juga, Tuhan. Kiranya Aku juga berkati usahanya, Tuhan, berkati bisnisnya, Tuhan, berkati pelayanannya, berkati anaknya, Tuhan. Kami juga menyerahkan anak kami, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, Tessa yang ada di Eropa, yang sedang belajar mechanical engineering, Tuhan. Kiranya Kau memberkati anak kami, Tuhan. Biarlah anak kami menjadi anak yang kuat, anak yang takut akan Tuhan. Biarlah anak kami menjadi anak yang sehat, Tuhan. Anak yang selalu mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan dia, Tuhan. Berikan dia kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dia dalam bertindak, Tuhan. Benar, Bapak. Engkau memberkati dia dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan. Jadikan dia anak yang berkati sekolahnya, dia ingin menjadi seorang engineer, jadikan dia seorang engineer yang baik, Tuhan. Haleluya. Kami berdoa, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk teman-teman kami yang ada di Indonesia, Tuhan. Atau pertama saya mau doakan teman-teman yang ada di Sydney, Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Ferry Gunawan, istrinya Ibu Chunmei dan anak-anaknya, Tuhan.
Jessica, Jason, juga Jennifer dan adiknya Tuhan. Kami bawa mereka dalam tangan-Mu, juga Pak Dedi dan Ibu Erna. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengasihi mereka. Kami mohon anugerah Tuhan menolong mereka, kiranya mereka boleh terus terbuka bagi pengajaran kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh mencari Engkau sungguh-sungguh, mencari gereja yang benar, mencari pengajaran yang benar. Hidup mereka akan berbuah di dalam praktek hidup yang benar. Saya teringat juga teman kami, keluarga Pak Anwar Nainggolan dan Ibu Natali Manik yang ada di East Garden. Saya doakan mereka di Sydney. Kiranya juga Tuhan memberikan kepada mereka hati untuk mencari Tuhan dan membuat keputusan untuk mencari kebenaran yang sejati dalam hidup mereka. Anak mereka Unike yang bersama-sama, yang sudah bekerja, Tuhan menyertai apapun kegiatan mereka. Kiranya mereka selalu dalam keadaan yang baik, lindungi dari coronavirus yang ada Tuhan di sekitar Sydney, dan masih ada juga orang-orang yang terinfeksi, supaya mereka juga boleh berhati-hati dalam kehidupan mereka supaya terhindar dari semuanya. Saya mau berdoa juga bagi Ibu Siska yang ada di Renwick, Tuhan. Kami teringat untuk Bu Siska bersama dengan suami dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan supaya kami boleh kontak dengan dia, supaya dia boleh mencari Tuhan. Karena saya tahu keluarga ini rindu mencari Tuhan, mereka belum punya kesempatan untuk datang kepadamu. Pakai kami untuk menjangkau mereka. Gereja Bible Independence Church yang ada di Sydney, yang saya gembalakan bersama dengan istri, supaya kami bisa menjangkau orang-orang ini Tuhan. Keluarga Bu Siska Tuhan. Juga orang-orang yang ada di Sydney, orang-orang yang ada di Melbourne. Saya teringat juga yang ada di Adelaide, Pak Billy Sumampo dan keluarga. Satu kampung dengan saya Tuhan. Kiranya Allah memberkati keluarga ini, membawa mereka mencari Tuhan, memutuskan untuk mencari Tuhan, hidup mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah yang Maha Baik boleh terus memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan untuk berkarya dimanapun. Kami berdoa juga untuk teman-teman lain yang ada di Northern Territory, di Darwin, yang ada di Melbourne. Saya doakan keluarga Wibisono Santoso yang ada di Melbourne, juga teman-teman lain Tuhan yang saya sendiri tidak bisa sebutkan nama mereka. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Teman-teman yang ada di Perth Tuhan, kami bawa juga kepadamu. Semua yang hari ini menyaksikan siaran kami, menyaksikan siaran prayer meeting kami, mereka boleh bersama-sama berdoa di tempat mereka masing-masing. Kami serahkan yang ada di New Zealand juga kami bawa kepadamu, yang ada di Kanada kami bawa kepadamu, yang ada di Eropa Tuhan, di Helsinki, Finland Tuhan, di Sweden, di Estonia, yang ada di Netherlands Tuhan, yang ada di Norway, semua teman-teman Facebook kami ataupun mereka yang interested dengan sound doctrine teaching, biar mereka boleh dibangun dalam Tuhan. Saya mau memberkati teman-teman kami yang ada di Indonesia Tuhan, secara khusus untuk Ibu Christine di Batam. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah memutuskan untuk sungguh-sungguh ikut sound doctrine. Kiranya Allah terus memimpin dia menjadi alat yang efektif bagimu, sehingga dia boleh menjangkau keluarganya. Dia
bersaksi bahwa dia sudah menemukan kebenaran itu, dan biarlah Tuhan meneguhkan kebenaran di dalam hidupnya. Melalui pelayanan Bu Christine, orang-orang banyak bisa diselamatkan karena dia menjadi murid dan dia akan memuridkan juga orang lain. Berkati anak-anaknya, cucunya di Batam. Usaha yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka, lindungi mereka di masa COVID ini. Saya berdoa untuk Ibu Riyama juga yang setia bersama-sama Tuhan yang ada di Jakarta. Saya berkati dia bersama dengan keluarganya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi keluarga Ibu Riyama yang sudah disembuhkan Tuhan, dan juga Tuhan terus memulihkan. Dalam nama Yesus, pulihkan, restorasi jantungnya supaya bekerja dengan baik. Kami percaya dalam doa kami, Tuhan bekerja. Berkati Ibu Riyama ini dan anak-anak serta keluarga besarnya. Saya berdoa untuk Ibu Marcella, Mailoor, Timothy, dan Chloe, anak mereka. Tuhan tolonglah usaha yang dikerjakan Ella di Manado, dalam bisnis restoran, kafe, supaya bisa pulih kembali. Dan juga Tuhan bawa kesetiaan mereka, supaya mereka teguh, berdiri di dalam sound doktrin, tetap menyampaikan sound doktrin, memuridkan orang lain, dan juga mereka boleh share semua kebenaran yang sudah mereka terima. Saya berdoa untuk Lina Dumais dan mamanya di Karegesan, Tuhan. Kiranya Allah di Kasar maksud saya, dan juga keluarga besar, Dumais, Pele, keluarga-keluarga besar ini yang saya ingat Tuhan, keluarga-keluarga kami yang ada di Kasar, di Karegesan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Allah menyertai keluarga ini dan juga keluarga besar kami, mereka boleh datang kepada Tuhan, bukan sebagai tradisi, tapi sungguh-sungguh. Biarlah Lina Dumais dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran bagi teman-temannya yang ada di kelompok WhatsApp ataupun di kelompok-kelompok grup manapun. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan sertai. Pak Reimer Sumbayak, Ibu Forman Sitorus istrinya, dan juga anak-anak mereka. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak ini. Saya tahu kerinduan hatinya untuk mencari Tuhan, untuk membuka hati, belajar firman Tuhan yang benar. Tuhan mampukan di Sukabumi bersama keluarga besarnya, kiranya mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, terbuka jalan dalam semua usaha dan pekerjaan, khususnya juga bisnis yang dikerjakan. Bu Forman, Tuhan buat berhasil. Juga Janet, Chelson, dan Mika yang ada di Kolongan, Kalawat, Manado. Saya doakan mereka, usaha yang dikerjakan Chelson setiap hari, beri perlindungan. Juga usaha Janet, tambahkan customer, berikan kesetiaan kepada dia, supaya dia boleh terus mencari Tuhan, dan supaya dia boleh terus berdiri teguh atas kebenaran. Saya berdoa supaya Janet boleh melanjutkan terus kuliahnya, karena dia rindu untuk menjadi seorang sarjana teologi yang berhasil, sehingga dia boleh mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu, berkati mamanya Tuhan, juga berkati saudaranya, kakak-kakaknya, saudara dari mamanya, kiranya mereka diberi kerukunan, kiranya sound doktrin boleh masuk lebih dalam lagi di Kolongan Kelawat, melalui pelayanan Janet, melalui share, pembicaraan, dan sebagainya. Pak Martin dan istri di Ibu Christine Panjaitan di Kalimantan, Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, bersama dengan anak, dalam semua keterbatasan mereka, saya mau memberkati mereka. Dibukakan jalan Tuhan dalam semua pelayanan, sehingga Tuhan boleh tolong mereka dalam semua usaha mereka. Saya doa untuk
John dan Tia Luntungan, di Karegesan dan di Morowali. Kiranya Tuhan menolong pekerjaan John di sana, supaya dia dalam bekerja tetap ingat Tuhan, tetap menjadi murid yang setia, menyampaikan sound doktrin kepada teman-temannya, lindungi dalam pekerjaannya. Saya doa untuk Pak Mosal, bersama dengan istri dan anak-anak di Jakarta. Kiranya Tuhan memimpin, dia sedang mencari keputusan di mana dia harus melayani, supaya dia berpegang erat, berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kesetiaan. Saya doa untuk Pak Hari Prem di Bali. Kiranya Allah juga terus menolong keluarga ini Tuhan. Pak Prem, istri dan anak-anak, serta semua keluarga besarnya. Kiranya Tuhan, mereka boleh tetap teguh dan mereka boleh menjadi saluran berkat Allah bagi orang-orang sekitarnya yang membutuhkan. Untuk semua teman-teman Facebook kami yang setia menyebarkan sound doktrin, saya doakan mereka yang setia menyaksikan. Saya doakan juga murid-murid di Eleos Theological School. Saya doakan juga Pak Aan Yahya yang ada di Gorontalo. Kiranya Tuhan menyertai bersama dengan istri dan anak-anak, semakin setia, dan juga dia memperkenalkan banyak teman-teman baru yang datang ke Facebook saya melalui Pak Aan, karena mereka diberitahu tentang pengajaran yang benar. Saya doakan juga Bu Christine di Tahuna, saya serahkan dalam tanganmu supaya lebih setia lagi kepada Tuhan, dan juga mau terbuka pada kebenaran karena dia sudah terbuka, dan juga mau tetap setia mengikuti kelas-kelas kami. Saya doakan untuk Daud yang ada di Solo, yang setia terus dalam program pelayanan kami. Tuhan, dia rindu mencari, kiranya Tuhan menolong. Juga untuk Wilson dan Denny Muabuai yang ada di Papua, Pak Yunias Wanggai yang ada di Papua, untuk Andri yang ada di Papua, juga untuk Kisirik yang ada di Papua. Banyak teman-teman kami di Papua yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu. Saya serahkan dalam tanganmu, kiranya mereka setia terus, mereka boleh menyebarkan sound doktrin di Papua, sehingga banyak orang boleh berdiri teguh atas kebenaran. Untuk Donatus Seran yang ada di Kalimantan, dia rindu juga untuk belajar, tapi terbatas dalam beberapa hal, melayani di gereja di sana. Kiranya Tuhan tolong supaya waktu-waktu ke depan bisa mengikuti kelas-kelas kami. Kemudian Pak Agus Budiono yang ada di Bandung, kami teringat dan mendoakan Pak Agus. Semoga Pak Agus terus ditolong Tuhan bersama dengan keluarganya, bisnisnya Tuhan, yang sedang dia kerjakan Tuhan menyertai. Juga saya teringat Bu Siska masih Tuhan yang ada di Jakarta, kerinduannya untuk mengikuti kelas-kelas kuliah di Eleos Theological School, cuma karena terhalang dalam beberapa hal sehingga dia tidak bisa mengikutinya, mungkin karena signal dan sebagainya. Tuhan tolong bagi orang-orang yang rindu mengikuti Eleos Theological School Tuhan, tapi mereka terhalang oleh karena kesulitan mungkin membeli pulsa atau jaringan atau perangkat-perangkat lain, mobile dan sebagainya. Tuhan, berikanlah kepada mereka apa yang mereka butuhkan, bukalah jalan. Karena saya punya keyakinan ya Tuhan, orang-orang yang mau mencari Tuhan, pasti Tuhan sediakan jalan yang terbaik supaya mereka boleh mengikuti kelas-kelas dari Eleos Theological School, juga mengikuti kebaktian-kebaktian kami Tuhan di
Bible Independent Church dari Sydney, Australia. Saya mau berdoa secara khusus bagi pemerintah di Australia. Saya doa untuk Prime Minister kami Scott Morrison dan juga untuk seluruh Premier Scott dan Skomo dan Jenny, kami bawa kepadamu supaya bisa terus diberi kekuatan dan kesehatan beserta dengan any cabinet member. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu juga untuk Premier kami Gladys Berejiklian, Premier di seluruh state Australia Tuhan, di Victoria, Andrew Daniel Tuhan yang sedang bergumul, berjuang mengatasi COVID, di mana korban terus berjatuhan, tapi dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan menyembuhkan Victoria, supaya bisa terbuka lagi jalan untuk segala sesuatu, bisnis terbuka, pariwisata terbuka, orang-orang yang dari Sydney, dari negara bagian lain bisa kembali melintasi masuk ke Victoria. Tuhan, kami berdoa juga untuk Sydney juga yang ada beberapa kasus. Terima kasih untuk klaster CBD yang sudah bisa diatasi Tuhan. Kami terus meminta agar Tuhan campur tangan supaya klaster-klaster yang ada ini tidak berkembang dengan lebih luas, tapi gerakannya dipersempit. Tuhan, kami berdoa untuk usaha-usaha membuat vaksin untuk COVID-19, para scientist, dokter yang sedang tes and trial supaya berhasil. Dalam nama Yesus hamba berdoa, berkati ekonomi Australia, tolong pemerintah dalam mengurus ekonomi di tengah-tengah persoalan yang berat ini. Banyak masalah Tuhan. Saya teringat juga untuk Amerika, untuk Presiden Trump dan kabinet member yang ada di sana. Tuhan tolong supaya Amerika juga pulih, dijauhkan dari kerusuhan, perang saudara, dijauhkan dari saling membenci, saling membunuh, saling menggigit ataupun bertikai karena masalah rasial. Yang setiap hari kami dengar ada kerusuhan, ada korban yang jatuh, ada riot, looting dan sebagainya. Tuhan tolong juga ekonomi Amerika dipulihkan dalam memasuki masa pemilu juga Tuhan, masa yang krusial di mana Amerika mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak, juga COVID yang belum bisa teratasi. Berilah jalan keluar, kesabaran, kekuatan, kemampuan kepada Presiden Trump untuk memimpin negara ini. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk Bible Independent Church supaya terbuka pelayanan-pelayanan di tempat lain, menyebarkan sound doctrine, orang-orang yang sudah setia, mereka mau membawa api pengajaran itu, meneruskan pengajaran itu kepada orang yang belum mendengar, sehingga terbentuk gereja-gereja baru, Bible Independence Church yang baru di mana-mana Tuhan, supaya ada hamba-hamba Tuhan baru yang bisa dilatih, orang-orang baru yang bisa masuk dalam sekolah kami, Eleos Theological School. Berkati jadwal-jadwal pelayanan kami ya Tuhan, berkati kebaktian-kebaktian kami Tuhan, pengajaran kami besok hari, juga pengajaran kelas Wahyu yang akan dilakukan bersama-sama dengan teman di Indonesia dan di Amerika. Tuhan berkati pada jam 9 pagi waktu Sydney besok hari, kelas yang terakhir untuk minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, kirimkan orang-orang yang mau belajar, bukan hanya mau belajar tapi serius. Tuhan beri kekuatan kepada saya, Wanda, istri saya Erna, anak-anak kami, Tessa dan Prinsi, supaya kami bisa kuat terus mengemban tugas dari Tuhan untuk menyatakan sound doctrine. Kami akan berjalan terus maju, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan pengajaran yang alkitabiah
tanpa kompromi. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan lengkapi, memberikan kepada kami kemampuan, memberikan kepada kami keuangan untuk menyalurkan dalam pelayanan-pelayanan kami, supaya kami boleh memberkati pelayanan orang-orang lain melalui pelayanan kami. Tuhan beri kesehatan, berkati istri saya dengan kekuatan, kesehatan, menyembuhkan apapun yang menjadi gangguan, masalah, kesehatan, terutama dalam pergantian musim kami sudah memasuki hari pertama ini, spring Tuhan, cuaca berganti-ganti, dingin dan panas terjadi dalam satu hari, bisa menyebabkan sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan menolong, jauhkan kami dari COVID-19, biar kami hidup berhikmat, kami hidup sehat, dan lindungi kami supaya tidak terpapar dengan virus tersebut dimanapun kami berada, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan dan bisnis kami sehari-hari. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Nanti Bu Erna doakan untuk Indonesia, Presiden Jokowi, korban-korban COVID, pemulihan ekonomi, dan juga penanganan COVID supaya ada vaksin yang bisa ditemukan di Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami terikat Indonesia Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan Indonesia Tuhan, berkati Presiden kami Joko Widodo beserta jajaran pemerintahannya Tuhan dalam menangani COVID ini Tuhan. Biarlah ada kesepahaman Tuhan untuk menangani COVID pandemik ini Tuhan. Kiranya mereka memberikan hikmat kepada Pak Jokowi Tuhan untuk mengambil langkah yang tepat untuk menangani COVID ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk para medis, berkati juga para medis yang menangani penderita-penderita COVID yang ada di Indonesia. Biarlah mereka juga diberikan hikmat untuk menangani orang-orang yang terkena COVID ini Tuhan. Kiranya Kau berkati para medis yang bekerja tidak henti-hentinya baik siang maupun malam Tuhan untuk para penderita COVID ini Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia Tuhan, kiranya ekonomi Indonesia juga dipulihkan kembali Tuhan, karena masa pandemik ini Tuhan, ekonomi Indonesia sedang menuju kepada resesi Tuhan. Tapi saya berdoa secara khusus pada malam hari ini Tuhan, jauhkan Indonesia dari resesi Tuhan, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Kau berkati Indonesia, biarlah pembangunan yang sudah dirancangkan oleh Pak Jokowi bisa berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja Tuhan untuk orang-orang yang tidak bekerja Tuhan. Berkati para pengusaha-pengusaha sehingga mereka tidak memecat pegawainya Tuhan, karena masa pandemik ini. Berikan langkah-langkah yang tepat Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk para peneliti-peneliti yang ada di Indonesia yang sedang mengadakan trial Tuhan untuk vaksin di Indonesia. Kiranya vaksin ini berhasil Tuhan, sehingga vaksin ini diberikan kepada penderita sehingga penderita sembuh total Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita break dulu. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saya tampilkan dulu liriknya di... Ya, saya tampilkan liriknya. Kita nyanyi lagu ini, Pass Me Not, O Gentle Savior. Gentle Savior, hear my humble cry. While
pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief, kneeling there in deep contrition. Help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Haleluya, puji nama Tuhan. Lagu tadi ada ya di dalam Kidung Jemaat, bahasa Indonesianya kalau nggak salah apa ya? Saya lupa tiba-tiba bahasa Indonesianya itu. Mampirlah dengar doaku, ya kurang lebih begitu ya. Mampirlah dengar doaku. Kalau nggak salah Kidung Jemaat nomor 47 ya. Dulu saya hafal semua itu lagu-lagunya, nomor-nomornya itu. Mungkin ya di Kidung Jemaat nomor 47 kalau nggak salah, dia di nomor muda. Mampirlah dengar doaku, ya. Seperti apa yang kita doakan pada malam hari ini, dan terima kasih untuk semua orang yang sudah bergabung bersama dengan kami. Bagi mereka yang nama-namanya tidak sempat saya doakan, tidak ada maksud apa-apa, mungkin hanya terlewatkan saja. Giliran-giliran Anda pasti akan kami doakan dalam minggu-minggu berikut, ya begitu ya. Tentu saja saya tidak bisa mendoakan nama-nama tersebut satu persatu, tapi yakinlah dalam doa-doa pribadi juga kami doakan. Cuma nama-nama tersebut saya janji akan kami doakan secara bergiliran setiap minggu, begitu ya. Jadi kalau minggu ini namanya belum muncul, aduh Pak Wanda kok kami tidak didoakan. Bukan berarti saya tidak doakan, bukan berarti saya melupakan, tapi saya tidak masukkan di dalam list itu karena saya ingin membawanya untuk minggu yang berikut. Nah, setiap minggu juga kami akan terus mendoakan negara-negara tertentu. Konsentrasi sekarang mendoakan Indonesia, Australia, dan Amerika. Tapi kami akan terus berdoa bagi pemerintah-pemerintah negara lain, seperti di New Zealand, seperti di Canada, seperti di European country, ya di Netherlands, ya Sweden, Belgium, Norway, pokoknya semua tempat begitu ya. Nanti berikut saya akan tampilkan map setiap bangsa dan kita akan doa sesuai dengan benua-benuanya. Sekali lagi kalau Anda ingin didoakan secara khusus, tuliskan pokok doa tersebut dan kami akan doakan. Saya teringat sedikit saja sudah sebelum kita tutup, waktu zaman saya kuliah di S1 begitu ya, STH ya, saya kuliah itu tahun 95 gitu, lulus tahun 2000. Itu saya ingat setiap jam 7 pagi kami ada doa. Jadi saya dari rumah jam 5 pagi, saya tinggal dulu pindah-pindah kan, namanya masih anak kos, tidak punya uang, jadi
tinggal di mana-mana. Jadi pertama saya tinggal di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kuliah saya di Lipo, Karawaci. Jadi bangun pagi jam 5, kuliah dimulai sebenarnya 8:30 gitu, atau jam 9. Saya datang jam 7 pagi untuk berdoa. Nah, tiap jam 7 pagi kami berdoa, itu pokok-pokok doa dibagikan, dan banyak orang yang kami doakan. Sesudah itu mereka memberikan banyak kesaksian bahwa Tuhan menjawab doa-doanya. Begitu. Jadi penting sekali untuk saling mendoakan. Begitu. Jadi kalau engkau ada doa yang kau rasa pergumulannya berat ditanggung sendiri, share pergumulan doa itu. Tidak perlu di-share di depan umum, share melalui inbox. Yang tahu WhatsApp saya, kirim di WhatsApp saya. Nanti saya dan istri akan bawakan dalam doa pribadi maupun dalam doa-doa jemaat kami. Baik saya bisa beritahu kepada teman-teman kami di Minnesota Bible Independent Church yang ada di Minnesota, Minneapolis di Amerika. Mereka akan doakan juga pasti, karena kami ada untuk melayani saudara semua. Sound Doctrine ada untuk membawa, bukan untuk kemuliaan diri kami. Tidak ada maksud kami untuk membuat diri kami populer, membuat jemaat kami banyak. Tidak. Tujuan kami supaya terbentuk gereja-gereja yang sound doctrine, yang alkitabiah, dan dipimpin oleh orang yang alkitabiah, bukan dipimpin oleh Wanda Dumais. Tidak, bukan sinodal. Tidak ya. Kami tidak percaya dengan sinodal. Kami tidak percaya sistem sinodal, dan gereja kami bukan gereja baptis. Kemarin ada yang tanya, sekaligus saya mau menjawab, ini gereja baptis ya Pak Wanda? Bukan. Bible Independent Church bukan gereja aliran baptis. Apakah gereja ini aliran Calvinis? Tidak gitu ya. Kami mempercayai pengajaran Calvin dalam beberapa hal begitu. Apa yang baik yang saya percaya itu sound doctrine, tentu saya pakai begitu. Tapi kalau tidak sound doctrine, ya maaf, kami akan tinggalkan begitu. Jadi bukan karismatik, bukan gereja baptis, bukan gereja reform, bukan gereja karismatik, tapi gereja Bible Independent Church. Dan Bible Independent Church itu siapa pemimpinnya? Pemimpinnya jemaat-jemaat gembala lokal, pastor di lokal sendiri. Apakah ada sinodenya? Ya tidak, kami tidak percaya sinode. Begitu gereja saya dan gereja yang ada di Bali, di Nederland, di Amerika, ya di Manado, di Sampit, di Batam dan sebagainya, yaitu berdiri sendiri, dipimpin oleh hamba Tuhan setempat yang mereka sudah dilatih di dalam kelas-kelas Eleos Theological School. Jadi kalau engkau mau, mari terlibat bersama dengan kami untuk mengetahui apa itu sound doctrine. Datang bersama, berdiskusi bersama supaya engkau tahu ajaran-ajaran kami. Jadi karena ajaran-ajaran sekarang sudah banyak ajaran gila, sudah banyak ajaran yang sesat, yang kompromi begitu ya. Tidak malu-malu lagi menyampaikan Injil yang sesat begitu ya. Kerinduan Pak Wanda cuma satu, ingin mengajar, itu aja. Ya, saya mau mengajar, mau membawa orang untuk menjadi murid, dan memuridkan orang lain seperti apa yang Yesus katakan. Jadi to be a disciples, and the second things adalah apa? Memuridkan orang lain ya. Made disciples. Jadi the second things-nya itu begitu. Orang yang sudah menjadi murid akan memuridkan, orang yang belum menjadi murid tidak mampu untuk memuridkan. Anda berada di mana? Kalau Anda belum berada di mana-mana, tidak tahu mau kemana, Anda tidak mengerti, nah itu berarti Anda belum tahu. Datanglah, nanti Anda akan tahu bagaimana caranya menjadi murid Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini. Wanda Dumais dan istri, kami mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.